Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lirotin Permatasari dengan NIM 010213823159. Di sini saya akan menjawab UAS Perekonomian Indonesia yang terdiri dari 4 soal, yaitu 1. Pengaruh belanja infrastruktur terhadap pendapatan nasional. Langsung saja ke jawaban pertama. Itu ada kebijakan peningkatan belanja infrastruktur oleh pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan nasional. Nah, terutama melalui peningkatan komponen pengeluaran pemerintah dalam pembentukan produk domestik bruto. Nah, dalam pendekatan Keynes, pendapatan nasional ditentukan oleh permintaan agregat, yaitu dalam persamaan tersebut peningkatan belanja pemerintah akan mendorong kenaikan output nasional pendapatan masyarakat. Nah, sedangkan menurut John Maynard Keynes dalam bukunya yang berjudul The of Human, Internet and Money pada tahun 1936, pengeluaran pemerintah dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ketika sektor swasta belum mampu meningkatkan investasi secara optimal. Dalam jangka pendek, pembangunan jalan tol, pelabuhan bandara, dalam proyek strategis nasional mampu menciptakan efek multiplier terhadap perekonomian. Proyek infrastruktur membutuhkan tenaga kerja, bahan bangunan, jasa konstruksi, serta aktivitas pendukung lainnya, sehingga meningkatkan kesempatan kerja, pada akhirnya memperbesar permintaan agregat nasional. Nah, di mana menurut Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul Makroekonomis pada tahun 2019, belanja pemerintah memiliki dampak penggandaan multiplier. Nah, di mana yang dapat meningkatkan output yang lebih besar daripada nilai pengeluaran awal pemerintah. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang memperlancar distribusi barang, baik jasa, itu biaya logistik yang menjadi lebih rendah. Nah, infrastruktur ini yang baik dapat meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat mobilitas faktor. Selanjutnya itu ada produksi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dalam teori pertumbuhan ekonomi modern, infrastruktur termasuk bagian dari modal publik yang mampu meningkatkan produktivitas jangka panjang. Menurut Tadora dan Smith, dalam bukunya yang berjudul Economy Development pada tahun 2020, pembangunan infrastruktur merupakan persyaratan penting bagi transformasi struktural dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, dalam jangka panjang, pembiayaan pembangunan melalui utang dapat menimbulkan resiko fiskal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas penerimaan negara. Nah, rasional utang terhadap PDB yang terus meningkat dapat membebani APBN. Nah, melalui pembayaran bunga dan cicilan utang, jika utang digunakan secara produktif, maka infrastruktur akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Penerimaan pajak negara, akan tetapi apabila proyek kurang produktif, maka pemerintah berpotensi mengalami tekanan fiskal di masa depan. Menurut Paul Samuelson dan William D. Nadrollos dalam buku ekonomiknya pada tahun 2010, utang pemerintah masih dianggap aman selama pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding pertumbuhan utang. Nah, oleh karena itu, aktivitas pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kualitas pengelolaan proyek, ketika efisiensi anggaran serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal. Selanjutnya itu jawaban nomor 2 mengenai analisis ketimpangan distribusi pendapatan dan kurva Lorenz. Nah, berdasarkan data distribusi pendapatan yang diberikan, maka prestasi kumulatif penduduk di pendapatan dapat dihitung sebagai berikut. Nah, itu ada kelompok penduduk 20% terbawah, itu ada pendapatan 7, kumulatif penduduk itu 20%, kumulatif pendapatan 20%-nya itu 7. 20% kedua itu 11, pendapatannya 11, kumulatif penduduk itu ada 40, kumulatif pendapatan itu ada 18.
Nah, selanjutnya itu ada 20% ketiga. Itu ada 15, pendapatan 15, kumulatif penduduk itu 60, terus ada kumulatif pendapatan itu ada 33. 20% keempat itu ada pendapatan 21, kumulatif penduduk itu ada 80, kumulatif pendapatan itu ada 54%. Selanjutnya 20 teratas itu ada 46 pendapatan, kumulatif penduduk itu ada 100, dan kumulatif pendapatan itu ada 100. Nah, kurva Loren digunakan untuk mengembangkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Apabila distribusi peningkatan pendapatan merata sempurna, maka kurva Loren berada tepat pada garis diagonal 45 derajat. Namun, berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kelompok 20% penduduk teratas menguasai 46% total pendapatan nasional, sedangkan 20% penduduk terbawah hanya memperoleh 70%. Kondisi menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi. Secara teori, semakin jauh kurva Loren dari garis diagonal, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan. Dalam kasus Indonesia pada soal ini, posisi kurva Loren cukup jauh dari bawah garis pemerataan sempurna hingga mencerminkan distribusi pendapatan yang belum merata. Namun Simon Keynes dalam teori Inproved Uneveness pada tahap awal pembangunan ekonomi ketimpangan cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Sebelumnya akhirnya menurun pada tahap pembangunan yang lebih maju. Nah, selain itu, ketimpangan pendapatan dapat disebabkan oleh perbedaan akses pendidikan, kepemilikan aset, kesempatan kerja, serta konsentrasi akibat ekonomi di wilayah tertentu. Menurut Sudono Sukirno dalam buku Makroekonomi Teori Pengantar 2016, distribusi pendapatan yang timpang dapat menghambat pembangunan ekonomi karena menurunnya daya beli masyarakat, pendapatan rendah, dan pembesar kinerja sosial. Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan redistribusi pendapatan melalui pendidikan, bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan daerah agar ketimpangan dapat berkurang. Selanjutnya itu soal nomor 3, yaitu bonus demografi dan pengangguran di Indonesia. Bonus demografi merupakan kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif, sehingga memberikan peluang besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ekonomi pembangunan, bonus demografi dapat meningkatkan produktivitas nasional karena tersedianya tenaga kerja yang melimpah. Menurut Tadora dan dalam buku Ekonomi Development, bonus demografi dapat menjadi window of opportunity apabila mendukung kualitas sumber daya manusia yang baik dan tersedianya lapangan pekerjaan. Di Indonesia, bonus demografi memberikan dampak positif terhadap peningkatan angka kerja dan potensi produksi nasional. Nah, jumlah tenaga kerja yang besar dapat mendorong peningkatan output, investasi, konsumsi masyarakat. Akan tetapi, jika tidak seluruh angka kerja mampu terserap ke sektor formal sehingga masih terjadi pengangguran dan dominasi sektor informal, kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Selanjutnya itu ada menurut Arthur Lewis dalam teori dualisme ekonomi. Nah, negara berkembang umumnya memiliki kelebihan tenaga kerja di sektor tradisional dengan produktivitas rendah. Banyak pekerja akhirnya masuk ke sektor informal karena keterbatasan kesempatan kerja formal. Hal ini tersebut tercermin di Indonesia melalui tingginya kerja informal seperti perdagangan kecil, ojek online, usaha mikro.
Nah, selain itu, kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja juga menjadi faktor penting. Ketidaksesuaian antara kelompok imperial tenaga kerja dengan kebutuhan industri menyebabkan pengangguran struktural masih tinggi. Menurut Sudono Soekarno, pengangguran dapat terjadi karena pertumbuhan kesempatan kerja lebih lambat dibandingkan pertumbuhan angka kerja. Dengan demikian, bonus demografi di Indonesia belum sepenuhnya berhasil. Nah, dimanfaatkan secara optimal, keberhasilan bonus demografi seharusnya ditandai oleh meningkatnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya tingkat pengangguran, serta dominasi sektor formal yang produktif. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, investasi industri padat karya, dan pembangunan UMKM agar bonus di demografi benar-benar terjadi dan pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya itu ada soal nomor 4, dampak krisis ekonomi terhadap stabilitas perekonomian di Indonesia. Nah, krisis ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian di Indonesia melalui berbagai jalur seperti inflasi, nilai tukar, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga energi dan pangan, serta perlambatan perdagangan internasional dapat meningkatkan tekanan terhadap perekonomian domestik. Dari sisi inflasi, kenaikan harga energi dan pangan dunia menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga harga barang dalam negeri ikut naik. Kondisi ini dikenal sebagai cost push inflation. Menurut Ngozi Menkeu dalam ekor ekonominya, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena pendapatan real yang mengalami penurunan. Akibatnya konsumsi rumah tangga melemah dan pertumbuhan ekonomi lambat. Krisis global dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah akibat keluarnya modal asing dan meningkatnya permintaan valuta asing. Nilai tukar yang melemah menyebabkan harga impor menjadi lebih mahal sehingga membesar tekanan inflasi. Selain itu, perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor akan mengalami kenaikan biaya produksi yang memicu pengaruh tenaga kerja atau PHK. Dari sisi ketenagakerjaan, perlambatan ekonomi global menyebabkan peminta ekspor menurun sehingga produksi industri berkurang. Penurunan aktivitas produksi akan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Menurut teori siklus bisnis Keynes, ketika permintaan agregat menurun, maka perusahaan akan mengurangi output dalam tenaga kerja. Untuk mengurangi dampak krisis, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal. Melalui subsidi energi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta stimulasi ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat. Dalam teori Keynes, kebijakan fiskal ekspansif aktif digunakan ketika ekonomi mengalami pertumbuhan karena dapat meningkatkan permintaan agregat. Sementara itu, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter seperti pengendalian suku bunga dan stabilitas nilai tukar. Kenaikan suku bunga dapat membantu menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Namun, di sisi lain dapat menekan inflasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus dilakukan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Terus menurut Beidono dalam buku Ekonomi Makro, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter dapat sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika terjadi goncangan eksternal, dengan demikian koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor utama dalam minimalisasikan dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia. Mungkin itu saja keempat jawaban UAS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.